Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siswanto, mahasiswa dari Politeknik Negeri Madura dari Prodi Teknik Mesin Alat Berat. Kepada yang terhormat, dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Misbahul Fatah, STMT, dosen pembimbing 2 Ibu Anafiah, SSMT, serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Baik, di sini saya akan presentasikan judul tugas akhir saya dengan judul Rancang bangun alat pemisah biji padi pada mesin perontok dengan menggunakan sistem siklon. Agenda. Jadi, isi dari presentasi ini akan meliputi yang pertama, ada latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan, yang keempat, batasan masalah, yang kelima, diagram alir, yang keenam, prinsip kerja, yang ketujuh, desain, dan yang kedelapan, ada jadwal perawatan. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Yang pertama di sini ada padi, yaitu salah satu hasil pertanian yang menjadi komoditas utama dalam menyongsong pangan masyarakat Indonesia. Setelah padi selesai diarit, maka tahap selanjutnya adalah tahapan perontokan, yaitu berfungsi sebagai perontokan padi dari batangnya. Kemudian, setelah selesai perontokan, maka tahapan selanjutnya yaitu adalah pengayakan, yang berfungsi sebagai pemisah jerami yang terbawa pada hasil perontokan. Selanjutnya yaitu adalah tahapan pengipasan, yang berfungsi sebagai pemisah padi kosong dan padi isi. Relasi panen tahun 2020 pada Kabupaten Sampang. Jadi, berdasarkan data yang saya peroleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sampang dapat menunjukkan bahwa penghasilan masyarakat masih banyak di sektor pertanian padi. Di sini kita dapat melihat luas lahan dan penghasil terbesar yaitu berada di Sampang. Masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah pada tugas akhir saya yaitu yang pertama ada bagaimana memodifikasi alat perontok padi. Yang kedua, bagaimana merancang pemisah padi dengan menggunakan sistem siklon. Yang ketiga, bagaimana pengaruh sistem siklon terhadap kualitas padi yang dihasilkan. Adapun tujuan pada tugas akhir saya yaitu yang pertama untuk mengetahui memodifikasi alat perontok padi. Yang kedua, untuk mengetahui merancang pemisah padi dengan menggunakan sistem siklon. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sistem siklon terhadap kualitas padi yang dihasilkan. Adapun batasan masalah pada tugas akhir saya agar lebih tertuju, yang pertama, program aplikasi yang saya gunakan yaitu menggunakan software SolidWorks. Yang kedua, mesin penggerak blower dan perontok menggunakan sistem atau mesin bensin. Yang ketiga, padi yang digunakan adalah padi pertanian Sampang atau Madura. Pengaruh sistem siklon terhadap hasil pemisah padi. Sekarang masuk ke diagram alir. Dengan adanya diagram alir ini, yaitu untuk mempermudah dalam perancangan dan terarah, maka terbentuklah diagram alir tersebut. Prinsip kerja. Jadi berdasarkan prinsip kerja pada pemisah biji padi, yaitu menggunakan prinsip kerja siklon dengan menggunakan bantuan blower. Blower ini akan memberikan gaya sentrifugal pada siklon. Maka di dalam siklon akan terjadi pusaran yang akan mengakibatkan partikulat dan akan terpisah. Partikulat yang bermassa jenis besar atau berat akan jatuh dan yang bermassa jenis kecil akan naik ke atas. Apa sih siklon itu? Jadi siklon merupakan alat pembersih gas yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal dan gaya gravitasi yang diciptakan oleh aliran gas pemitalan untuk pemisahan material dan gas. Di dalam siklon terjadi vortex yang mengakibatkan partikulat dan gas akan terpisah, di mana partikulat yang bermassa jenis besar akan jatuh ke bawah dan udara yang bermassa jenis kecil akan naik ke atas. Baik, sekarang masuk ke desain. Di sini kita dapat melihat
desain saya pada tugas akhir saya beserta ukuran yang akan digunakan. Di sini ada mesin untuk penggerakannya dan ada fibel beserta puli dan kerangka pada perontokan dan siklon dan blower yang akan membantu pengerjaan pada siklon. Yang selanjutnya itu desain siklon beserta yang ukuran yang akan saya gunakan. Baik, di sini ada video simulasi pada siklon atau cara kerja pada di dalam siklon tersebut. Di sini selanjutnya yaitu kita dapat melihat setelah padi masuk ke dalam siklon, maka padi akan mengikuti gaya sentifugal yang dihasilkan oleh blower sentifugal. Untuk massa jenis ringan atau padi kosong dapat kita lihat pada warna biru, yaitu akan naik ke atas. Sedangkan untuk massa jenis berat, kita dapat melihat warna kuning, yaitu akan jatuh ke bawah. Baik, selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Yang nomor 1 itu perencanaan pembelian material, target pada bulan Januari. Yang kedua, pembelian material pada bulan Januari. Yang ketiga, ada proses pengerjaan, itu target Januari sampai Februari. Yang keempat, ada pengambilan data, yaitu bulan Februari. Yang kelima, pengerjaan laporan dan revisi yang akan target pada bulan Maret. Terima kasih. Sekian presentasi dari tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.